Garut, Trans 2 News. Pemusnahan barang terlarang hasil razia. Lapas Garut deklarasi zero narkoba dan handphone. Dalam rangka komitmen mewujudkan lapas bersih dari narkoba dan handphone, Kepala Lapas Kelas 2 Garut melaksanakan deklarasi zero narkoba dan handphone harga mati, Senin tanggal 2 Juni tahun 2025. Lapas Kelas 2 Garut, zero narkoba dan handphone. Harga mati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, rekan-rekan media maupun seluruh masyarakat. Alhamdulillah hari ini kami di Lapas Kelas 2 Garut telah melaksanakan deklarasi zero narkoba dan handphone harga mati di Lapas Kelas 2 Garut. Bersama dengan itu, hari ini pun juga kita melaksanakan kegiatan pemusnahan hasil penggeledahan, hasil sidak di Lapas Kelas 2 Garut berupa handphone dan alat-alat elektronik terlarang lainnya yang ada di Lapas Kelas 2 Garut. Hari ini juga alhamdulillah kita didampingi oleh rekan-rekan dari TNI dan Polri. Ini merupakan wujud sinergitas antara lapas beserta dengan aparat penegak hukum lainnya, TNI Polri. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa total jumlah barang terlarang yang dimusnahkan pada hari ini adalah sebanyak 465 barang ya, berupa handphone, powerbank dan alat-alat terlarang lainnya. Selanjutnya juga kami sampaikan bahwa dalam rangka wujud ya daripada komitmen kami, seluruh jajaran Lapas Kelas 2 Garut, mulai dari Kalapas sampai dengan staf ya, terkait dengan pemberantasan handphone dan narkoba di Lapas Kelas 2 Garut, kita pada tahun 2024 hingga 2025 ini telah menindak ya beberapa warga binaan yang terlibat ya, baik upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas maupun penyelundupan handphone dan barang-barang terlarang lainnya. Selanjutnya yang terkait dengan pelanggaran tata tertib itu kami proses ya secara internal, kita cabut haknya, kemudian kita register F dan masukkan ke dalam sel tutupan sunyi. Ya. Selanjutnya yang terkait dengan pelanggaran pidana itu kita proses hukum kembali ya ke penyidik gitu ya, penyidik kepolisian maupun BNN. Total warga binaan yang kita proses kembali pada tahun 2004 itu sebanyak 6 orang dengan variasi hukuman tambahan ya antara 3 tahun sampai dengan 10 tahun. Jadi ada yang dapat 3 tahun, 5 tahun, ada yang 8 tahun, kemudian ada yang 10 tahun juga. Selanjutnya di tahun 2020 ini yang sedang berproses di pengadilan sebanyak 3 orang ya. Kemudian yang sedang proses hukum yang sudah divonis ya tahun ini sebanyak 3 orang ya. Ada yang 2 sampai 10 tahun, kemudian yang sedang proses hukum di pengadilan saat ini sebanyak 5 orang. Selanjutnya barang-barang tersebut hasil razia dari lingkungan lapas ya pada periode kali ini ya. Baru-baru ini terjadi gitu ya, kita telah melaksanakan penggagalan upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas. Itu aja mungkin ya dari kami, mungkin ada yang tanyakan. Untuk barang semua ini Pak, tindakannya seperti apa nantinya Pak? Jadi barang-barang ini kita musnahkan gitu ya. Hari ini juga kita lakukan pemusnahan. Selanjutnya bila mana terkait dengan tentu ada hukuman administratif gitu ya untuk internal lapas. Kemudian bila terkait dengan pidana kita akan laporkan ke penyidik untuk diproses hukum kembali. Untuk Lapas Garut sendiri Pak, apakah ada deteksi untuk pengontrolan sebegitu banyak alat-alat yang handphone yang masuk sini Pak? Ada deteksinya nggak Pak alat? Jadi memang pada saat ini gitu ya, kami di Lapas Kelas 2 Garut masih melakukan upaya pencegahan maupun pemberantasan dengan cara-cara konvensional ya, karena memang kita tidak didukung oleh sarana dan prasarana
yang memadai gitu ya. Namun dari tahun lalu kita sudah usulkan untuk Lapas Garut bisa diberikan surplus gitu ya, terutama metal detektor, kemudian body scan dan scan barang ya, scanner barang. Sehingga ini mempermudah petugas untuk melakukan tugas-tugas pencegahan masuknya barang-barang terlarang ke dalam lapas. Karena begitu banyak kunjungan, begitu banyak akses orang keluar masuk lapas, tentu dengan hanya dengan kemampuan konvensional gitu ya, seorang petugas pastinya ada saat-saat di mana mereka lelah, kemudian tidak teliti lagi ya untuk memeriksa barang, sehingga kita tetap butuhkan peralatan gitu ya, peralatan teknologi untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang. Paling tidak setelah kami petakan di Lapas Kelas 2 Garut itu ya, metal detektor itu harus ada di P2U, kemudian di ruang penggeledahan, dan terakhir harus ada di Rupam. Langkah apa aja Pak? Karena masuknya barang itu kan berdasarkan pemantauan kami ini melalui pintu, gitu ya. Sehingga upaya kami melakukan pengetatan di area-area pintu masuk, gitu ya. Nah pertahanan terakhir itu di Rupam, ya, di pintu 4 ini ya, pintu 4. Ya, jadi baik petugas maupun warga binaan ataupun tamu-tamu yang melaksanakan rekanan ya, mitra yang melaksanakan kegiatan pembinaan dan lapas itu terdeteksi di pintu masuk ke area blok. Ya. Sanksi-sanksi apa aja Pak nanti kalau ini Pak? Semua salah itu nggak ada di sini gitu ya. Sehingga memang ya upaya kita masih konvensional, bukan berarti dengan tidak ada alat terus kita pasrah gitu, enggak juga. Alhamdulillah kami rutin melakukan